Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan Kurniasari, NIM 2019-33041. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 6A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto, SSC MOR. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dalam visi antropologi dan visi sosiologi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai perspektif global dalam visi antropologi. Definisi antropologi. Antropologi, khususnya antropologi budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Antropologi adalah studi tentang manusia dan pekerjaannya, lebih mentitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya berkaitan satu sama lain terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Hakikatnya perkembangan aspek kehidupan apapun mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita merupakan hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi yang antara lain adalah meningkatkan individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Saat ini di kalangan generasi muda banyak yang kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba untuk meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan pada kehidupan di Indonesia. Seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif, dan hedonisme. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus menyadari keberadaan nilai yang masih berlaku di negara kita. Kita harus pandai di dalam menyeleksi budaya asing yang masuk ke dalam negara kita. Jika budaya asing tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, kita berusaha bersifat terbuka dalam menerima kebudayaan tersebut. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, harus bersuara lantang untuk menolaknya. Kejadian-kejadian global yang diketahui oleh jutaan manusia di berbagai belahan dunia dalam waktu yang singkat berkat perkembangan iptek yang sangat pesat, yaitu seperti pemberitaan dalam radio, TV, internet tersebut akan terjadi sangat cepat, hanya hitungan detik akan tersebar secara menyeluruh, bahkan seluruh dunia akan tahu informasi tersebut. Peristiwa, proses, dan arus global yang demikian merupakan pengetahuan, pengalaman kehidupan sehari-hari, namun kita wajib memilah-milah mana yang dampak positif bagi perkembangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada generasi muda. Dalam kehidupan manusia yang semakin terbuka, persilangan kebudayaan sudah menjadi suatu kebutuhan karena proses tersebut tidak dapat dicegah apabila suatu negara ingin menjadi bagian dari warga dunia. Untuk itu, ditinjau dari perspektif budaya dan antropologi, kewaspadaan terdapat dampak negatif harus menjadi kepedulian kita bersama.
Itu tadi mengenai perspektif global dalam visi antropologi, selanjutnya yaitu perspektif global dalam visi sosiologi. Menurut Frank Hankes, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utama yaitu hubungan antara manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang biasa kita sebut yaitu lingkungan sosial. Objek utama adalah hubungan antara manusia dalam lingkungan sosial, di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global atau antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan-tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, melanjutkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Kegiatan sehari-hari seperti belajar dan berolahraga merasakan dampak globalisasi. Misalnya, pertukaran pelajar dan pertandingan olahraga antar negara seperti SEA Games ataupun Olimpiade. Semua contoh-contoh di atas adalah sebagian bukti bahwa interaksi sosial hubungan antar manusia sudah semakin meluas. Hal ini tentunya membawa dampak positif atau menambah pengalaman dan kemampuan pertukaran atau nilai, maupun negatif seperti pergaulan bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, sadisme, dan masih ada banyak lagi. Bagi kehidupan sosial di negara yang mengalaminya, mungkin itu terkesan biasa. Namun ketika bagi negara Indonesia, jika itu melenceng dari Pancasila, itu sudah dikatakan tidak wajar dan mengandung dampak negatif bagi manusia yang ada di negara kita. Dampak positif yang ada patut disyukuri dan dijadikan suatu yang bermakna dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada, menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain karena manusia sama harkat dan derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dampak negatif yang ada wajiblah diwaspadai oleh semua pihak. Harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersial dan barangkali juga bertujuan politik yang secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni dan tujuan menghancurkan generasi muda yang ada pada suatu bangsa tertentu. Kita harus secara aktif mencari alternatif pemecahan dari dampak negatif yang akan kita dapatkan. Nah, itu tadi mengenai perspektif global dalam visi antropologi dan visi sosiologi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar, dan apabila saya melakukan kesalahan kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan video ini cukup sekian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. See you, bye-bye.